Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mawida. Nah, selanjutnya untuk IPO yang akan saya bahas di sini yaitu PT Saraswanti Indoland Development atau kode tikernya yaitu SWID. Langsung saja kita masuk ke informasi mengenai perusahaannya. Untuk PT Saraswanti ini didirikan pada tanggal 2 Agustus tahun 2010. Perseroan ini berdomisili di Kabupaten Sleman dan kantor pusatnya itu berada di Jalan Tentara Pelajar, kilometer 7, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Nganglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Suite ini nantinya akan masuk ke sektor properti dan real estate, subsektor real estate development and management. Untuk kegiatan usaha utama dari perseroan ini, ialah bergerak di bidang pengembangan dan penjualan apartemen, serta kepemilikan dan pengelolaan dari properti retail dan hotel. Untuk informasi mengenai IPO-nya, penawaran saham perseroan ini dilakukan melalui mekanisme IPO. Jumlah saham yang ditawarkan oleh perseroan yaitu sebanyak 340 ribu lembar saham atau 34 juta lot, atau setara dengan 6,31% dari total saham yang dicatatkan perseroan. Untuk rentang harga penawaran saham perseroan, yaitu berkisar di harga 180 sampai dengan 200 rupiah per lembarnya. Sehingga dana yang terhimpun dari IPO yaitu berkisar di nilai 61,2 miliar hingga 68 miliar. Untuk penawaran awal saham perseroan ini sudah dimulai dari tanggal 17 hingga 23 Juni 2022 nanti. Sedangkan untuk perkiraan jadwal penawaran umumnya, yaitu diperkirakan pada tanggal 1 sampai dengan 5 Juli tahun 2022. Kemudian untuk perkiraan tanggal pencatatan saham suite ini, yaitu pada tanggal 7 Juli 2022. Lalu yang akan bertindak menjadi underwriter dalam IPO kali ini adalah PT Sinhan Sekuritas Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin tahu track record-nya, bisa kalian cek di videonya di pojok kanan atas. Menariknya, perseroan juga berencana menerbitkan waran seri 1 dengan rasio perbandingan 1:1. Artinya, setiap pemegang satu saham baru ketika penjatahan IPO itu memperoleh satu waran seri 1 dengan harga penembusan di harga Rp250 per lembarnya. Sehingga nantinya total dana yang akan didapatkan dari waran seri 1 ini yaitu maksimal sebanyak 85 miliar. Selanjutnya ke struktur permodalan dari perseroan. Nah, untuk komposisi kepemilikan saham suite ini saat sebelum melaksanakan proses IPO dan setelah aksi IPO, kalian bisa lihat perubahannya di sini. Tetapi yang saya ingin bahas di sini yaitu pemegang saham dari pengendali perseroan, yaitu Saraswanti Utama. Bagi yang belum tahu, Saraswanti Utama sebagai perusahaan holding sudah pernah melakukan IPO terhadap salah satu anak usahanya pada tahun 2020, yaitu PT Saraswanti Anugrah Utama, atau kode tikernya yaitu SAMF. Jadi, IPO kali ini merupakan IPO anak usahanya yang kedua setelah SAMF. Dan perlu diketahui bahwa IPO SAMF ini bisa dibilang cukup sukses. Bahkan sampai hari ini pun harga sahamnya itu selalu berada di atas harga IPO-nya. Untuk rincian IPO-nya, SAMF ini listing pada bulan Maret tahun 2020 dengan harga Rp120 per lembarnya. Dan saham yang ditawarkan itu sebanyak 775 juta lot, berbeda dengan SWID ini yang hanya 34 juta lot. Sehingga dana yang dihimpunkan dari IPO-nya SAMF tadi, yaitu berjumlah 93 miliar. Nah, walaupun sama-sama merupakan anak usaha dari Saraswanti Utama, tetapi jika dilihat dari bisnis yang dijalaninya, ternyata cukup jauh berbeda. Yaitu untuk SAMF ini bergerak di bidang produksi dan perdagangan pupuk, sedangkan untuk SWID ini yang akan IPO bulan Juli nanti, ini bergerak di bidang bisnis properti dan perhotelan.
Nah, kita kembali lagi ke SWID ini. Untuk pengendali dan ultimate beneficial owner dari perseroan, ialah Bapak Nugroho Hari Hardono, yang juga merupakan pemegang dari saham PT Saraswanti Utama sebanyak 46,85%. Lalu kita ke rencana penggunaan dana hasil IPO-nya. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan oleh perseroan, seluruh dana yang didapatkan dari hasil IPO maupun warannya, ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Untuk rinciannya bisa kalian lihat sendiri di sini. Kita langsung bahas saja mengenai laporan posisi keuangan dari perseroan terhadap bagian asetnya terlebih dahulu. Untuk total asetnya ini dari tahun 2019 ke tahun 2021 itu ternyata konsisten menurun ya teman-teman. Tetapi coba kita bahas ke pos yang kas dan banknya terlebih dahulu. Untuk tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 ini mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi pada kas yang disimpan di Bank Mandiri, yang pada awalnya hanya berjumlah sebanyak 2,2 miliar pada tahun 2020, kemudian menjadi 11 miliar pada tahun 2021. Kemudian piutang usaha, piutang lain-lain tidak saya bahas, kita lanjut ke persediaannya. Persediaannya nih mendominasi ternyata. Jika kita lihat di prospektus, ternyata persediaannya ini berupa tanah dan bangunan, apartemen, dan hotel. Jadi ya wajarlah kalau jumlahnya itu cukup banyak ya teman-teman. Kemudian untuk biaya dibayar di muka, ini berupa asuransi dan sejenisnya. Lalu kita ke aset tidak lancarnya. Nah, untuk tanah untuk pengembangan ini, itu terjadi aksi penjualan tanah ke PT Saraswanti Anugrah Mentari, yang menyebabkan jumlahnya itu berkurang. Kalau dilihat dari nama PT-nya sendiri, ini merupakan transaksi afiliasi ya teman-teman. Kemudian, untuk aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan, ini setelah ditelusuri, penyebab turunnya ini dalam 3 tahun turunnya berturut-turut ini dikarenakan adanya penyusutan terhadap aset yang dimiliki oleh perseroan. Contoh penyusutan itu misalkan kalian beli HP tahun ini, harganya itu 10 juta, terus kalian pakai dan kalian ingin jual HP-nya, lalu apakah harganya itu tetap sama? Tentu enggak kan? Nah, itulah yang disebut dengan penyusutan. Jadi, barangnya itu tetap ada, tetapi nilainya itu berkurang. Nah, untuk kasus aset tetap perseroan ini, itu menurun dikarenakan penyusutan, bukan dikarenakan oleh adanya penjualan aset. Bahkan, kalau kalian cek di prospektus, aset tetap dari perseroan ini setiap tahunnya itu malah bertambah. Akan tetapi, dikarenakan nilai penyusutannya itu jauh lebih besar daripada pertambahan asetnya, makanya hasilnya tetap saja menurun. Selanjutnya kita ke bagian liabilitas dari perseroan. Nah, setelah kita lihat di sini, ternyata dalam 3 tahun terakhir, total liabilitas jangka pendek perseroan lebih mendominasi daripada liabilitas jangka panjangnya. Nah, walaupun mendominasi, akan tetapi liabilitas jangka pendeknya ini dalam 3 tahun terakhir malah mengalami penurunan, yaitu sebanyak 100 miliar jika dilihat dari 2019 hingga 2021. Berbeda dengan liabilitas jangka panjangnya yang cenderung stagnan di kisaran 60 miliar. Lalu coba kita lihat pos-pos yang ada di bagian liabilitas. Yang pertama itu